Pagi, sahabat tani dimanapun Anda berada, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di lapangan tentang bagaimana penggunaan Naja Agro, ya khususnya adalah di lahan padi. Baik, saya akan sedikit terangkan ya, dan harus kita pahami sama-sama ya. Naja Agro ini adalah pupuk organik hayati cair super aktif dengan bioaktivator ya, terbuat dari bahan organik pilihan, diperkaya dengan mikroba super aktif plus makro dan mikronutrisi. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, karena Naja Agro ini kita bermain di mikroba ya, syarat dengan mikroba, bahkan miliaran mikroba yang ada di dalam Naja Agro, maka penggunaan terbaik tentunya adalah ketika sebelum proses penanaman. Nah, teman-teman semua ya, yang pertama adalah ketika lahan sudah dirapihkan ya, apakah itu sudah selesai melakukan traktor ya, pembalikan tanah ya, terus kemudian dibersihkan lahannya dari ranting-ranting ya, terus kemudian dari katakanlah jerami-jerami yang belum ditanamkan atau dibebeskan ya ke dalam tanah ya, itu dirapihkan. Nah, kemudian H-4 sebelum melakukan penanaman tanaman inti itu disemprot terlebih dahulu dengan menggunakan Naja Agro ini, jumlahnya 10 botol untuk lahan 1 hektar. Kenapa banyak sekali? Tidak banyak, kemasan ini hanya 50 mili ya. Artinya kalau dikali 10 hanya setengah liter ya, karena ini syarat dengan teknologi ya, setengah liter bisa untuk melakukan dekomposer dan merestorasi lahan ya. Tujuannya tidak ada lain. Yang pertama kenapa harus diberikan sebelum tanam? Sebagai pupuk dasar ya. Kemudian Naja Agro ini akan melakukan dekomposer ya, barangkali jerami yang belum mengalami pembusukan ya, kemudian ada yang namanya hara-hara yang belum katakanlah terurai ya, kemudian yang tadinya katakanlah mungkin pH tanahnya kurang stabil ya, dalam keadaan kondisi asam ya, kemudian juga tadinya kurang gembur ya, kurang subur, maka dengan Naja Agro ini dilakukan yang namanya dekomposer. Dan bukan itu saja ya, Naja Agro juga mampu merestorasi lahan sehingga hara-hara keras yang belum terurai ya, dia siapkan, dia restorasi sehingga menjadi hara yang siap untuk dikonsumsi oleh tanaman yang bakal ditanam di atasnya. Nah, di samping itu juga mikroba-mikroba ini juga mampu melindungi ya larva-larva yang calon-calon virus itu dimatikan ya, sehingga tidak akan tumbuh menjadi virus yang bakal mengganggu tanaman. Ini H-4 sebelum tanam. Nah, setelah dilakukan proses penyemprotan ya, apakah mungkin dengan, kalau 1 hektar biasanya bisa 10 tangki, bisa 12 tangki, bisa 15 tangki, tergantung pelaksana di lapangan. Jadi 10 ini dibagi untuk lahan 1 hektar, bukan dibagi tangki ya, dibagi untuk lahan 1 hektar. Soal pelaksanaannya 10 tangki boleh, berarti masing-masing tangki 1 ini. Kalau 12 tangki tinggal dibagikan saja, 15 tangki tinggal dibagi saja, seperti itu. Paham ya? Nah, berikutnya hari H, padi mulai ditanam. Nah, ketika padi ditanam sudah tidak stres lagi karena makanannya sudah banyak ya. Jadi padi bisa tumbuh dengan bagus. Nah, teman-teman semua, biasanya hari ke-10 ya, itu petani memberi pupuk majemuk ya, berupa urea biasanya dengan Ponska. Silakan dilakukan saja dan jumlahnya tidak usah terlalu banyak, cukup 25% saja, kalau banyak pun 50% sudah cukup sekali ya. Nah, berikutnya kapan lagi pemberian Naja Agro? Naja Agro ini diberikan berikutnya pada hari ke-14 dalam masa vegetatif ya. Kemudian di hari ke-14 itu ya, itu jumlahnya cukup dengan 3 botol saja untuk lahan 1 hektar ya. Artinya 3 botol boleh dibagi dengan 10 tangki, 12 tangki atau 15 tangki, yang jelas 3 botol ini untuk lahan 1 hektar. Nah, berikutnya hari ke-28 masih dalam fase vegetatif ini juga kita kasih lagi 3 botol ya. Nah, biasanya hari ke-30 atau 32 ya, atau 35 lah, petani itu memberikan pupuk Ponska
ya. Nah, boleh dilakukan 25% atau mungkin 50% tidak apa-apa ya. Nah, persiapan untuk generatif ya. Hari ke-42 kita berikan lagi nih. Ini 3 botol untuk lahan 1 hektar. Dan yang terakhir buat proses daripada pembuahan hari yang ke-56 kita kasih lagi 3 botol. Sehingga penggunaan Naja Agro ini sebelum 10, hari ke-14 3, hari ke-28 3, hari ke-42 3, dan hari ke-56 3. Nah, sehingga kebutuhan tanaman dari mulai proses persiapan, kemudian proses penanaman, proses vegetatif, generatif, sampai proses pengisian ya, itu nutrisinya sudah terpenuhi semua. Nah, satu hal yang harus diperhatikan. Pertama, karena ini syarat dengan mikroba makhluk hidup, maka penggunaan tangki sprayer itu harus dalam keadaan kondisi steril, bersih, bebas dari racun hama. Ya, artinya racun-racun yang seperti Anda gunakan, seperti katakanlah pestisida, fungisida, atau mungkin herbisida, itu kalau menggunakan tangki sprayer itu dibersihkan, dicuci dengan air hangat ya 2 kali, tidak perlu harus pakai sabun ya, karena sabun juga itu bahan kimia ya. Nah, sehingga itu tangkinya bersih. Saya sarankan Anda miliki 2 tangki, satu untuk katakanlah penyemprotan hama, satu untuk penggunaan daripada Naja Agro. Pasti Anda terbebas daripada yang namanya permasalahan yang berkaitan dengan racun kontak itu. Nah, teman-teman semua ya, sangat mudah sekali penggunaan Naja Agro itu. Insya Allah kalau SOP ini dijalankan, bukan hanya saja hasilnya akan lebih baik ya, baik secara kualitas maupun kuantitas, tetapi juga biayanya akan bisa lebih terhemat ya, dan cara penggunaannya mudah karena Naja Agronya ringan sekali ya, ini bisa dikantongin ya. Kecil sekali ya, ini keren sekali, ini pupuk teknologi ya. Dan pastikan kalau Anda memiliki ya, katakanlah jiwa daripada bagaimana cara membantu petani kita supaya lebih makmur ya, yang jelas lebih sehat khususnya tanaman-tanaman atau mungkin yang kita konsumsi, maka pastikan selalu gunakan dengan Naja Agro. Ya, Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat tani, ya sekali lagi, apapun tanaman Anda gunakan selalu Naja Agro, karena Naja Agro adalah solusi cerdas petani Indonesia. Terima kasih ya. Salam sukses selalu, dan insya Allah kita selalu berada dalam kondisi yang selalu sehat. Terima kasih.